yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Berukaro KSCC. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, hari biasa Pekan Khusus Advent. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai ayat 79 dengan tema Allah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Kristina, seorang gadis desa yang miskin namun memiliki semangat juang yang tinggi. Ia sungguh sadar akan keadaan yang dialami oleh orang tuanya, tetapi ia tidak mengeluh dengan keadaan yang ada. Sejak kecil ia rajin belajar, rajin berdoa, dan rajin bekerja. Setiap pulang dari sekolah, ia selalu membantu orang tuanya bekerja. Waktu yang ada, dia manfaatkan untuk belajar. Malam sebelum tidur, ia selalu membaca kitab suci. Semangatnya telah mengalahkan setiap perjuangan yang dihadapinya, hingga akhirnya ia dapat menyelesaikan studinya dan menjadi seorang dokter yang siap melayani orang-orang yang sakit. Hadiah terindah telah diperolehnya dari Tuhan. Walau orang tuanya miskin, tetapi tidak menjadi penghalang untuk mencapai cita-citanya. Ia bersyukur dan memuji Tuhan karena ia percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pemberian yang paling bernilai tidaklah ditentukan dari apa yang diberi, tetapi siapa yang memberikannya. Pemberian terbaik dinilai bukan dari harganya, tetapi dari cinta yang mendasarinya. Saudara-saudari, setelah beberapa hari yang lalu dalam bacaan Injil yang kita renungkan, kita mendengarkan kidung pujian Maria. Hari ini kita mendengarkan nyanyian pujian Sakaria. Nyanyian pujian Sakaria dilantunkan untuk memuji Allah yang telah memberinya seorang anak laki-laki bernama Yohanes pada saat usianya bersama istrinya Elisabet tidak lagi memungkinkan untuk memiliki anak. Dalam nyanyian kenabiannya, Sakaria bersuka cita karena Yohanes akan menjadi seorang nabi yang mewartakan pemberitaan terbesar Allah bagi umat manusia, yakni juru selamat yang akan datang. Pujian Sakaria
menyatakan keindahan yang akan terjadi dalam hidup manusia tatkala Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia. Allah menyatakan hal itu dalam nubuat tentang karya keselamatan atas manusia. Nubuat itu menyatakan tentang kelepasan bagi umatnya, yakni terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup. Keselamatan, pengampunan dosa, serta rahmat dan belas kasih Allah akan terjadi tatkala Allah melawat atau mengunjungi umatnya lewat kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Allah melawat umatnya dengan penuh rahmat dan keselamatan, khususnya kepada umat Israel. Lawatan atau kunjungan Allah itu bagaikan sang surya pagi yang muncul mengintip di ufuk timur. Dia membuka suatu babak baru dalam hidup manusia. Kegelapan yang menakutkan karena dosa-dosa manusia, karena menjauhkan diri dari Allah, akan segera sirna dengan datangnya sang surya pagi, yakni kehadiran Allah lewat putranya. Yesus Kristus, dialah yang akan membawa segala keceriaan hidup seperti pernyataan Zakaria dalam nubuatnya. Maka Yohanes Pembaptis diutus untuk merintis jalan dan mempersiapkan orang Israel menerima lawatan Allah. Saudara-saudari, pengalaman orang sakit melewati malam hari rasanya sangat berat sekali. Banyak perasaan yang muncul, tetapi ketika pagi tiba, ada kelegaan, ada rasa nyaman. Demikianlah kehadiran Yesus Kristus sungguh bagaikan kehadiran sang surya pagi. Sinarnya akan membuang segala kegelapan dan kepahitan dalam hidup kita. Cahaya itu akan menggantinya dengan kehidupan baru dalam Kristus. Kehidupan yang penuh dengan pengharapan, rahmat, dan belas kasih Allah yang begitu indah. Pemberian istimewa yang telah dianugerahkan dengan penuh kasih akan menyinari setiap orang yang diam dalam kegelapan. Saudara-saudari, seluruh umat Kristiani akan merayakan hari raya Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Yesus sebagai sang surya pagi telah datang menyinari manusia yang hidup dalam kegelapan. Maka mari kita membuka hati, menyambut sang surya pagi yang akan menyinari hati kita, sehingga kita dapat menikmati damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati.